Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini, izinkan saya untuk memimpin kita bersama-sama di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa yang sangat baik, yang sangat mengasihi kami. Sampai pada saat ini kami masih dapat diberi kesempatan untuk dapat mendengarkan sedikit sebagian dari firman-Mu. Bapa, berkatilah kami, siapkanlah hati kami, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu ini dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara, perkenalkan saya Rafael, mahasiswa praktik yang sedang praktek di GKI Sulung, praktik akhir pekan. Kenapa mau jadi hamba Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan yang sering banget saya dapatkan waktu saya masuk kuliah seminari gitu. Dan saya akan selalu menjawab dengan, waduh, panjang ceritanya. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya akan menceritakan dan menyaksikan bagaimana momen ketika saya yakin bahwa Tuhan memanggil saya untuk melayani menjadi hambanya. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara, waktu itu sebenarnya panggilan ini udah ada sejak saya kelas 5 SD, waktu retret. Waktu itu tuh pendetanya ngomong, ayo siapa yang mau jadi hamba Tuhan silakan angkat tangannya, maju ke depan. Nah, di situ saya maju. Saya menetapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Namun karena waktu itu kondisinya saya juga masih kecil, jadi momen panggilan itu terlupakan begitu saja seiring jalannya waktu. Tibalah ketika saya masuk SMA. Teman-teman saya udah pada tahu nih Bapak Ibu Saudara, mereka mau kemana, mau ambil jurusan apa kuliahnya. Mereka ngomongin gitu di kelas. Dan sedangkan saya pada waktu itu masih ngambang antara mau ambil jurusan psikologi, musik, atau perfilman. Itu benar-benar belum ada yang serak sama hati saya gitu. Apalagi waktu itu saya mikirnya, kerjaan apa ya yang jobnya asik, yang gajinya gede, harus ambil jurusan apa ya yang bisa mendapatkan dua hal itu. Teman-teman saya juga bantu kok, mereka bantu kasih tahu apa sih kerjaan yang gajinya paling gede setinggi langit. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Tapi tetap aja Bapak Ibu Saudara, hati saya masih belum serak, masih belum bisa menentukan mau pilih jurusan yang mana. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya ngobrol-ngobrol deh sama papa mama saya. Kami diskusi bertiga tentang kuliah, tentang jurusan gitu. Sampai di titik akhirnya saya udah bingung, udah capek, saya bilang gini, udahlah jadi hamba Tuhan aja. Nah, di situ orang tua saya, papa mama saya kaget. Bukan cuma mereka, saya juga kaget. Kok bisa-bisanya saya mikir kayak gitu? Kok bisa-bisanya saya ngomong kayak gitu? Ya, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya juga gak tahu kenapa, saya juga gak ngerti kenapa. Malahan semakin hari, semakin lama, keluarga saya dan saya malah semakin yakin bahwa ini adalah jurusan yang tepat buat saya. Ini adalah jurusan yang Tuhan mau untuk saya ambil gitu, yaitu masuk seminari, jurusan teologi atau bisa juga disebut dengan sekolah Alkitab, di mana sekolah itu adalah sekolah yang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi hamba Tuhan nantinya begitu. Lalu akhirnya saya menetapkan hati. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang namanya manusia, ya saya juga masih manusia begitu ya. Waktu itu, di titik itu malah saya kok jadi ragu gitu. Memang banyak sekali maunya ini anak ini ya, banyak banget hal yang bikin saya ragu. Contohnya, saya takut meninggalkan kenyamanan saya di Jakarta. Gak bisa lagi jalan-jalan sama teman-teman sampai malam, gak bisa kesini, gak bisa kesana. Terus juga saya takut ke depannya gak ada gaji, gak ada penghasilan, atau penghasilan yang gak tetap sebagai hamba Tuhan.
Saya takut jujur Bapak Ibu Saudara, apalagi saya juga anak pertama gitu ya. Saya merasa ada tanggung jawab untuk membantu keluarga saya dan segala macam. Saya ada perasaan ketakutan seperti itu. Lalu juga waktu itu apalagi lagi heboh-hebohnya berita bahwa banyak hamba Tuhan yang dibunuh, misionaris-misionaris yang disiksa. Ya jujur aja waktu itu perasaan saya takut gitu mendengar kabar-kabar yang seperti itu. Namun Bapak Ibu Saudara, memang saya takut. Tapi di titik itu saya berdoa. Saya tanya kepada Tuhan, dan tiba-tiba teringat kembali, seakan-akan terpanggil kembali gitu, ingatan saya waktu saya kelas 5 SD. Panggilan itu, panggilan hamba Tuhan waktu saya kelas 5 SD. Akhirnya singkat cerita saya tanya kepada Tuhan, saya minta tolong Tuhan, tolong yakinin saya kalau ini benar panggilan Engkau. Alhasil, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjawab. Iya, Tuhan jawab. Tuhan jawab lewat banyak hal untuk meyakini saya. Contohnya melalui ibadah di gereja, melalui renungan pribadi, melalui orang-orang di sekitar saya, di sekeliling saya. Ya, Tuhan memang sangat baik masih mau menjawab saya. Tapi saya masih bebal, saya masih keras kepala. Saya masih aja ragu. Di titik ini saya masih tanya kepada Tuhan, Tuhan yakinin saya lagi, Tuhan yakinin saya lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi momen yang akan tidak pernah saya lupakan, momen yang sangat bikin terharu dan yang menjadi kekuatan saya sampai pada saat ini akan saya ceritakan sebentar lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya dan keluarga saya ya sedang dilanda masalah gitu, yang cukup berat bagi saya. Saya dilanda masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan masalah relasi, dan masih banyak hal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu gitu di sini. Saya waktu itu merasa sendiri banget, gak punya siapa-siapa. Saya cuma bisa nangis sendirian di kamar, di ranjang, sambil tutup pintu gitu supaya gak ada yang lihat. Dan tapi entah kenapa, biasanya kalau saya habis nangis, saya tidur kalau nggak makan gitu ya. Tapi waktu itu saya nangis, saya jalan, saya ambil Alkitab gini, lalu saya cuman merem, bilang dalam hati, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan aku butuh jawaban, Tuhan Yesus tolong. Saya ngomong begitu sambil merem, saya nggak ngeliat, saya buka Alkitabnya, dan saya begini, saya cari Tuhan tolong, dan saya menemukan satu ayat gitu. Saya akan bacakan ayatnya. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 10. Lalu saya pikir ini juga yang terjadi kepada jemaat Kristen yang Petrus layani pada saat itu. Mereka menderita setelah sekian lamanya. Karena apa? Karena imannya kepada Tuhan. Dan jemaat-jemaat itu meminta jawaban, apa yang harus dilakukan. Mereka meminta jawaban itu juga Bapak Ibu Saudara. Mereka dipukuli, disiksa, difitnah. Namun Bapak Ibu Saudara, di 1 Petrus 5 ini, Petrus malah menjawab hal yang cukup mengagetkan gitu. Petrus bukannya menjawab tentang topik mental health, tentang self love, atau hal-hal yang menenangkan, tapi di ayat
Yang pertama-tamanya, Petrus malah menyuruh mereka untuk gembalakanlah kawanan domba Allah. Loh, malah disuruh melayani. Lagi menderita, disuruh melayani. Logikanya di mana, begitu kan? Tapi Bapak Ibu Saudara, jika dibaca sampai akhir, jika kita membacanya 1 Petrus 5, satu pasal itu, di situ Petrus bisa berani berkata seperti itu karena dia tahu bahwa ada Allah. Dia tahu ada janji Allah yang akan ditepati. Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya berdiri sekarang di sini sebagai hamba Tuhan, bukan karena masalah saya jadi selesai, atau bukan karena tiba-tiba saya bisa bahagia, bisa seneng. Enggak, bukan karena itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya memutuskan menjadi hamba Tuhan sebab saya tahu dengan siapa saya berjalan, yaitu Allah yang berkuasa, yang memegang janjinya kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada hari ini sama-sama menguatkan kita untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Biarlah iman kita tetap bertahan di tengah apapun yang kita lakukan, karena ada Tuhan yang senantiasa memperlengkapi kita, melindungi kita, membimbing kita. 1 Petrus 5 ayat 10. Peganglah firman Tuhan ini dalam hati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang sama-sama mengingatkan kami, menguatkan kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia Tuhan. Di tengah penderitaan kami, mungkin ketakutan-ketakutan kami menjadi anak-anak Tuhan, ketakutan kami dijauhi oleh dunia. Bapa, biarlah firman-Mu hari ini sama-sama menegur kami, agar kami bisa semakin yakin bahwa ada janji Tuhan yang setia, bahwa ada Engkau yang memegang kami, Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau juga yang akan memperlengkapi kami. Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau juga yang akan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.